Halo para pembaca setia, senang sekali bisa kembali bersama kalian di episode spesial kali ini. Hari ini, kita akan bernostalgia dengan sebuah perangkat legendaris, Nokia i90 Communicator. Ponsel yang pernah menjadi primadona di masanya dan masih dikenang hingga sekarang. Ponsel ini bukan sekadar alat komunikasi, tapi juga simbol status, prestis, dan kantor portabel di era 2000-an. Banyak pebisnis sukses dan profesional mengandalkannya untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Keyboard fisik dan desain buka tutupnya membuatnya berbeda dari ponsel lain. Sensasi membuka dan mengetik di atas keyboard QWERTY-nya benar-benar ikonik dan memberikan pengalaman tersendiri. E90 adalah puncak inovasi seri Communicator, menawarkan pengalaman mengetik yang memuaskan, layar lebar internal, serta fitur-fitur canggih yang jarang ditemukan di ponsel lain pada zamannya. Dirancang untuk produktivitas tanpa kompromi, E90 menjadi impian para profesional yang membutuhkan perangkat multifungsi, baik untuk bekerja, mengirim email, maupun mengelola dokumen di mana saja. Dalam video ini, kita akan membedah desain, fitur, dan pengalaman unik dari Bro TVHD, seorang kolektor ponsel klasik yang masih setia menggunakan E90 hingga sekarang. Apakah S90 hanya barang koleksi nostalgia, atau masih relevan di era smartphone super cepat dan serba layar sentuh seperti sekarang? Kita akan membandingkannya dengan ponsel masa kini. Mari kita telusuri sejarah dan keistimewaannya, mulai dari engsel kokoh, keyboard ergonomis, hingga konektivitas canggih yang pernah menjadi andalan para profesional. Bersiaplah untuk melihat ponsel lama ini dari sudut pandang baru, dan temukan alasan mengapa banyak orang masih mengaguminya hingga kini. Inilah review lengkap Nokia i90 Communicator, sang legenda yang menolak dilupakan dan tetap menjadi inspirasi di dunia teknologi. Untuk memahami kehebatan S90, kita harus menengok ke awal mula perjalanan seri Communicator. Sebuah kisah inovasi yang mengubah cara orang bekerja dan berkomunikasi di era digital. Semuanya dimulai dari Nokia i90 di tahun 1996, ponsel revolusioner yang memperkenalkan konsep baru, perangkat multifungsi untuk profesional. Seri ini menggabungkan telepon dan PDA, memungkinkan email, fax, dan web dalam satu perangkat. Fitur yang saat itu terasa futuristik dan sangat dibutuhkan oleh pebisnis global. Setiap generasi membawa inovasi baru, mulai dari layar yang lebih besar, keyboard yang nyaman, hingga konektivitas yang semakin canggih, memperkuat reputasi Nokia sebagai pelopor di dunia bisnis. S90, dirilis tahun 2007, adalah lompatan besar. Pertama di seri ini yang memakai platform S60, membuka akses ke lebih banyak aplikasi, antarmuka modern, dan pengalaman pengguna yang jauh lebih fleksibel. Fitur-fitur seperti GPS, kamera, dan 3G HDPA menjadikannya perangkat impian para eksekutif, memungkinkan mobilitas dan produktivitas tanpa batas dimanapun mereka berada. S90 menyempurnakan konsep Communicator dengan desain ramping, material premium, dan teknologi mutakhir yang membuatnya tampil elegan sekaligus tangguh. Ia menandai akhir era ponsel bisnis klasik, tepat sebelum dunia beralih ke layar sentuh penuh, dan ekosistem aplikasi yang kini kita kenal. Setelah S90, tak ada lagi ponsel Nokia yang mampu menandingi aura, desain buka tutup, dan kepraktisan yang ditawarkan oleh seri Communicator. E90 menjadi monumen terakhir visi Nokia tentang komputasi mobile sebelum revolusi smartphone benar-benar mengubah segalanya. Inilah mengapa E90 tetap dikenang sebagai artefak sejarah penting, simbol masa keemasan inovasi dan produktivitas mobile. Sebuah penutup era keemasan Nokia dan tonggak yang tak terlupakan dalam perjalanan teknologi komunikasi dunia. Desain S90 adalah mahakarya. Tertutup, ia tampak seperti ponsel candy bar tebal dengan layar eksternal dan keypad numerik. Anda bisa melakukan panggilan atau cek notifikasi tanpa membuka perangkat. Namun, keajaiban terjadi saat dibuka layar internal 4 inci yang lebar dan keyboard QWERTY lengkap menyambut Anda. Sensasi membuka S90 seperti membuka laptop mini, memuaskan dan fungsional. Keyboardnya nyaman, cocok untuk mengetik email atau dokumen panjang. Shortcut di sekitar layar memudahkan akses aplikasi favorit. Berat tuat 10 gram, memberi kesan solid dan premium. Engsel mekanisnya kuat, memungkinkan layar dibuka di berbagai sudut, mirip laptop. Desain dua mode ini memisahkan S90 dari ponsel lain, menawarkan pengalaman unik dua perangkat dalam satu.
Setiap detailnya dirancang untuk efisiensi dan produktivitas. Inilah yang membuat S90 begitu ikonik. S90 bukan hanya soal desain, tapi juga fitur-fitur canggih yang menjadikannya kantor portabel sejati. Keyboard QWERTY fisik dan layar lebar memudahkan pengetikan dan pengelolaan dokumen. Konektivitas lengkap, 3G HSDPA, Wi-Fi, Bluetooth, dan GPS internal, fitur luar biasa di tahun 2007. Kamera 3 megapiksel dengan autofocus dan flash cukup mumpuni untuk dokumentasi bisnis. Kamera sekunder mendukung video call, fitur langka saat itu. Untuk hiburan, ada pemutar musik, radio FM, dan real player. Sistem operasi Symbian S60 mendukung multitasking dan aplikasi pihak ketiga. Anda bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus tanpa hambatan berarti. S90 juga menawarkan ekosistem aplikasi yang cukup kaya untuk produktivitas. Semua file bisa disimpan di memori internal atau microSD. S90 benar-benar perangkat serbaguna di masanya. Inilah alasan ia disebut kantor berjalan. Untuk mendapatkan perspektif nyata, kami berbincang dengan Bro TV HD, seorang kolektor dan YouTuber yang dikenal karena kecintaannya pada ponsel klasik, khususnya Nokia i90 Communicator. Ia menyoroti sensasi fisik S90, beratnya yang mantap, bodi kokoh, dan bunyi klik saat dibuka tutup yang sangat memuaskan. Menurutnya, sensasi ini sulit ditemukan di ponsel modern yang serba tipis dan ringan. Keyboard QWERTY-nya masih jadi favorit untuk mengetik email atau catatan panjang. Tombol-tombol fisik memberikan pengalaman mengetik yang berbeda, lebih presisi dan nyaman untuk pekerjaan serius. Mengetik di S90 terasa lebih fokus, tanpa gangguan notifikasi modern. Tidak ada pop-up media sosial atau pesan instan yang tiba-tiba muncul, sehingga konsentrasi tetap terjaga. Namun, S90 jelas tertinggal untuk internet dan aplikasi modern. Browsernya tak bisa membuka banyak situs, dan aplikasi populer tak tersedia. Ini menjadi tantangan, tapi juga keunikan tersendiri. Bro TV HD menggunakan S90 untuk tugas offline, mengetik, mengatur jadwal, dan mendengarkan musik. Ia memanfaatkan fitur-fitur dasar yang tetap relevan hingga kini. S90 menjadi alat detox digital yang efektif, membantunya fokus dan lepas dari hiruk-pikuk online. Ia merasa lebih tenang dan bisa menikmati waktu tanpa tekanan notifikasi. Baterainya juga awet untuk tugas dasar, kadang bertahan beberapa hari. Tidak perlu khawatir kehabisan daya di tengah aktivitas penting. Bagi Bro TV HD, S90 bukan sekadar ponsel tua, tapi alat untuk menemukan keseimbangan digital. Ia menjadi pengingat akan masa ketika teknologi digunakan seperlunya. Ia mengajarkan kesabaran dan menghargai proses, karena setiap aktivitas membutuhkan waktu dan perhatian lebih. S90 membantunya tetap produktif tanpa distraksi, menciptakan ruang kerja yang lebih tenang dan terfokus. Sebuah pengalaman yang langka di era serba cepat. Nostalgia yang benar-benar bermakna, membawa kita kembali ke masa di mana teknologi terasa lebih personal dan sederhana. Meski usianya tak muda, S90 punya kelebihan yang masih relevan. Keyboard fisik QWERTY-nya menawarkan pengalaman mengetik yang akurat dan nyaman. Kemewahan di era layar sentuh. Build quality-nya luar biasa, bodi kokoh, material premium, dan engsel tahan ribuan kali buka tutup. S90 tahan banting, memberi rasa aman yang jarang ditemukan di smartphone tipis masa kini. Privasi dan fokus jadi keunggulan tak terduga. Tanpa aplikasi sosial modern, S90 bebas distraksi. Ia cocok untuk digital detox dan konsentrasi penuh. Data pribadi lebih aman karena tak terhubung ke cloud. Baterai 1500 mAh awet untuk telepon, SMS, dan tugas offline, bisa bertahan berhari-hari. S90 adalah perangkat yang siap bekerja keras kapan saja. Tentu, S90 punya banyak keterbatasan di era 2025. Sistem operasi Symbian S60 sudah usang, tak mendukung aplikasi modern seperti WhatsApp atau perbankan mobil. Browsernya tak kompatibel dengan web masa kini, dan koneksi 3G terasa lambat. Kinerja prosesor dan RAM jauh tertinggal, membuat multitasking terasa lambat. Layar dan kamera juga ketinggalan zaman, resolusi rendah, warna kurang tajam, hasil foto buram. S90 tak cocok untuk multimedia atau konsumsi konten modern. Ia lebih pas untuk tugas-tugas dasar dan nostalgia. Membandingkan A90 dengan smartphone modern seperti membandingkan mobil klasik dengan mobil listrik. Smartphone kini serba bisa, kamera, game, dompet digital, hiburan, dan internet dalam satu perangkat.
E90 lebih terfokus, alat komunikasi dan produktivitas dengan keyboard fisik dan desain buka tutup. Smartphone modern menang dalam fleksibilitas, performa, dan fitur. Namun, E90 unggul dalam pengalaman mengetik dan daya tahan fisik. Sensasi menekan tombol dan membuka engselnya tak tergantikan. Smartphone modern terasa rapuh, S90 terasa solid dan siap kerja keras. Perbandingan ini menunjukkan perubahan prioritas, dulu ketahanan dan presisi, kini fleksibilitas dan layar besar. S90 tetap punya tempat di hati penggemar perangkat taktil. Ia adalah pengingat akan era di mana perangkat dibuat untuk bertahan lama. Apakah S90 masih layak di tahun 2025? Jawabannya tergantung kebutuhan Anda. Untuk perangkat utama, S90 tak mampu memenuhi tuntutan digital modern. Namun, sebagai perangkat kedua, ia tetap andal untuk mengetik, telepon, SMS, dan digital detox. Keyboard fisiknya menawarkan pengalaman superior bagi penulis dan profesional. Bagi kolektor, S90 adalah artefak sejarah dan simbol era keemasan Nokia. Memilikinya berarti memiliki sepotong sejarah teknologi. S90 menawarkan pengalaman unik dan fokus yang semakin langka. Untuk tugas tertentu dan pengguna yang tepat, sang legenda ini masih layak digunakan.